teman-teman, ini kan waktunya beribadah. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di ibadah online sekolah minggu. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mau beribadah. Sebelum beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita mau beribadah. Tolong Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Bye. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes. Masih ingat siapa di sebelah Cici Christine? Ya, Cici Bina. Sudah lama tidak hadir, sekarang kembali lagi. Di belakang Cici Christine ada Kakak April, ada Kakak Sally, ada Koko Henry. Kita pujikan, ayo kita bangkit berdiri, kita mau pujikan, kita mau semangat
Tuhan, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau lebih dalam lagi masuk menyembah Tuhan. Kita akan pujikan sebuah pujian yang mengatakan, Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendirian.
Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu selama 1 minggu ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicara pada hati kami masing-masing. Biarlah Engkau itu campur tangan supaya kami boleh menerima firman dengan baik. Terima kasih bagi Bapa, biarlah Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami, menolong kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya, haleluya. Tuhan memberkati setiap adik-adik semuanya. Tadi lihat enggak kalender ini? Nah, Ko Budi lagi mau mencatat. Jadi sekarang tanggal berapa ini ya? Tanggal 6 September. Jadi Ko Budi ada rencana nanti minggu depan ini ada kegiatan di kampus. Ada juga nanti tanggal 20 ada kegiatan di gereja. Lalu tanggal 21-nya juga ada kegiatan. Nah, ada di sekolah minggu di rumah, apakah juga mencatat setiap kegiatan kita, kalender kita, sehingga kita bisa tepat waktu. Contoh, ada tugas di tanggal 6. Artinya Ko Budi nanti mau mengerjakan 2 hari sebelumnya, supaya tidak tergesa-gesa, tidak terlambat dalam mengumpulkan. Nah, kalau adik-adik gimana? Apakah juga bisa on time dalam mengumpulkan tugas, dalam beribadah, dalam berkegiatan segala sesuatunya? Kita harus on time sesuai tepat waktu. Nah, sekarang kita mau belajar tentang Alkitab, karena tema yang diberikan pada kesempatan hari Minggu pagi hari ini yaitu mengenai on time, tepat waktu. Nah, kira-kira adik-adik di rumah suka enggak kalau kita tepat waktu, mengerjakan tugas, mengumpulkan, mendapatkan sesuatu yang kita inginkan tepat pada waktunya? Suka enggak? Suka ya. Kalau Ko Budi contohnya ingin dapat hadiah, pada waktu ulang tahun, ya harusnya tepat waktu, jangan nanti terlambat 1 minggu, 1 bulan. Nah, di sini kita mau belajar mengenai on time. Apakah on time dengan kita, lalu dengan Tuhan itu sama tidak? Nah, adik-adik bawa Alkitab kan? Diambil lalu. Kalau belum dibuka Alkitabnya, sekarang kita mau buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-44. Yohanes pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang 44. Sudah dibuka semuanya. Di sini perikop mengenai Lazarus dibangkitkan. Nah, adik-adik nanti baca ya ayat 1 hingga ayat yang ke-44. Nanti biar dibaca di rumah. Nah, kemudian akan mau menceritakan tentang kisah Lazarus ini. Nggak panjang-panjang aja kan. Jadi siapa sih Lazarus? Adik-adik tahu nggak? Lazarus itu tinggalnya di Betania. Jadi dia ini merupakan saudara dari Maria dan Marta. Nah, diceritakan di dalam kisah di sini bahwa Lazarus mengalami sakit yang sangat keras adik-adik semua. Sehingga akhirnya saudaranya Maria dan Marta mengirimkan kabar kepada Yesus. Kalau kita sekarang kirim kabar kan mudah ya. Jadi biasanya kalau kita bisa ketik-ketik dari handphone, kirim SMS, kirim WhatsApp, kirim email, kita klik langsung terkirim. Tapi pada waktu itu belum ada alat yang dapat mengirimkan pesan dengan begitu cepat. Sehingga pada waktu itu Maria dan Marta ingin cepat-cepat kirim berita kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit keras. Dan pasti harapannya apa adik-adik? Bahwa Tuhan Yesus bisa datang untuk menyembuhkan. Otomatis tepat waktu ya kan, sebelum Lazarus sakitnya semakin parah. Nah, kemudian di ayat yang kelima nanti ada yang bisa baca, Yesus dikatakan di sini Yesus mengasihi Maria dan Marta serta kakaknya yaitu Lazarus. Jadi mereka mengasihi, Yesus mengasihi mereka. Tetapi anehnya di dalam ayat yang ke-6 dikatakan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Loh, kalau secara pikiran manusia seharusnya ini Lazarus sakit, harus cepat-cepat datang. Contoh adik-adik kalau sedang sakit, kan ingin cepat-cepat sembuh ya kan, dengan minum obat, dengan pergi ke dokter. Nah, ini Tuhan Yesus dia sengaja tinggal 2 hari sebelum dia berangkat ke Lazarus. Bayangkan, lama adik-adik 2 hari. Kalau orang sakit itu ya sudah tidak bisa tunggu. 2 hari itu sudah lama sekali karena sudah sakit. Sedangkan Marta dan Maria kebingungan. Tidak ada
datang-datang, Yesus di mana? Lalu di ayat yang ke-17 dikatakan, ketika Yesus datang, Lazarus telah 4 hari dalam kubur. 4 hari. 4 hari itu sudah masuk dalam kubur, artinya sudah jasadnya itu sudah bau, sudah meninggal. Kalau dipikir-pikir, loh, kan padahal sudah cepat Marta dan Maria segera memberikan kabar. Tetapi Yesus kok tidak hadir-hadir. Lalu Yesus datang pada waktu Lazarus sudah meninggal, sudah 4 hari dalam kubur. Kalau kita sebagai Marta atau Maria, pasti kita sudah, waduh, sama seperti Marta Maria, kecewa. Lu Tuhan di mana? Kau tidak hadir-hadir, kau tidak datang-datang menyelesaikan masalah kesehatan, lalu masalah yang lain. Bayangkan, Lazarus sudah 4 hari mati, meninggal dalam kubur. Lalu kemudian di ayat yang 20 dikatakan, Marta pergi mendapatkan Yesus saat sebelum Yesus datang ke rumah, tetapi Maria tinggal di rumah. Nah, ini 2 orang saudara yang berbeda. Kalau Maria mungkin sudah putus asa, sudah 4 hari meninggal. Lalu apa yang harus dilakukan? Yesus tidak hadir-hadir. Padahal pada waktu itu sudah tepat waktu mereka segera mengabari Yesus. Tapi Marta pergi mendapatkan Yesus. Dan mungkin dalam pikiran manusia, di dalam ayat 21 nanti bisa dibaca, dalam pikiran manusia, Marta mungkin berpikir, Tuhan, Marta mengatakan ya, Tuhan, sekiranya Engkau datang pada waktu Lazarus belum mati, pasti Lazarus sembuh. Secara pikiran manusia punya cara sendiri ya. Tuhan, kalau Engkau menolongku, pasti saya tidak akan begini, tidak akan begitu, tidak akan mengalami masalah ini dan itu. Pikiran manusia selalu menerka. Seperti kita juga membuat jadwal. Jadwal besok ngapain, minggu depan mengerjakan tugas, minggu depan tes, minggu depannya lagi melakukan aktivitas yang lain. Kita ingin selalu tertata. Katanya akal manusia kan pandai adik-adik. Tapi ingat bahwa Tuhan lebih tahu segala sesuatunya. Jadi meskipun Tuhan sengaja, ini sengaja dia sengaja tinggal 2 hari sebelum dia datang menemui Maria dan Marta untuk bertemu dengan Lazarus yang pada waktu itu sakit keras. Tetapi karena sengaja sehingga akhirnya Lazarus sudah mati 4 hari lamanya. Dan pikiran manusia begitu. Sekiranya Tuhan datang tepat waktu, saudaraku pasti tidak akan mati. Sehingga kita sebagai adik-adik sekolah minggu juga kadang berpikir begitu. Kalau Tuhan datang tepat waktu, saya tidak akan dihukum. Saya pasti mendapatkan suatu hal yang baik. Nah, pikiran manusia adik-adik. Nah, Marta ditanya, apakah Marta engkau percaya kepadaku, kepada Yesus? Marta mengatakan di ayat 27 bahwa saya percaya kepada Tuhan. Akhirnya Maria disampaikan kepada Marta. Marta menyampaikan kepada Maria, ayo Maria, itu Yesus sudah datang. Akhirnya Maria pun pergi menemui Yesus. Hal yang sama dilakukan Maria. Tuhan, sekiranya engkau datang on time, tepat waktu, pasti Lazarus tetap hidup. Maria juga berpikir yang sama di ayat yang ke-32. Lalu kemudian di ayat ke-39 Yesus berkata kepada Maria, Marta dan juga orang-orang yang ada di sana. Mereka pergi ke kubur Lazarus. Lalu Yesus berkata, angkatlah batu itu. Pada waktu itu kuburan ditutup dengan batu yang besar. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa orang-orang di situ harus segera mengangkat batu itu. Lalu kemudian saudaranya berkata, loh Tuhan, Marta berkata, Tuhan, Lazarus saudara kami, dia kan sudah meninggal 4 hari, dia sudah bau, jasadnya sudah bau, untuk apa dibuka lagi? Padahal perintah Yesus begitu jelas, angkat batu itu, pinggirkan batu itu. Karena Tuhan tahu, Tuhan memang dengan sengaja ingin datang pada waktu mungkin manusia sudah kehilangan akalnya. Lalu Tuhan mau menunjukkan bahwa kuasa Tuhan begitu sempurna, bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Lalu kemudian akhirnya dilakukanlah, batu yang berat itu dipindahkan oleh banyak orang. Lalu kemudian Yesus berkata kepada Lazarus yang sudah mati itu, yang sudah tertidur 4 hari lamanya di dalam kubur, mari keluarlah Lazarus.
Lalu di ayat yang 44 dikatakan Lazarus akhirnya keluar dengan kain yang masih ada membungkus dirinya, dan Lazarus hidup kembali, adik-adik. Hal ini menjadi pelajaran untuk adik-adik sekolah minggu di rumah, untuk kita semuanya, bahwa terkadang pemikiran kita mengatur segala jadwal yang ada tersusun dengan rapi dengan apa yang sudah kita lakukan. Terkadang kita berpikir, oh Tuhan, harapan saya pasti menolong pada waktu ini. Oh, saat saya mengalami kesusahan, saya pasti mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktu yang tepat. Tapi terkadang manusia tidak bisa dengan tenang, tidak bisa dengan waktu yang tepat menunggu kapan Yesus hadir untuk menolong kita. Tidak sabar. Loh, Tuhan seharusnya datang sekarang loh. Tidak bisa. Seperti juga di dalam kisah Lazarus. Adik-adik perlu tahu bahwa kadang waktu yang sudah kita tentukan, waktu yang sudah kita atur dalam jadwal kita, belum tentu sama dengan waktu yang sudah Tuhan atur untuk kehidupan kita. Dan akhirnya saat Lazarus dibangkitkan, akhirnya keluarga ini, Lazarus beserta Marta dan Maria, dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Mereka semuanya percaya, oh Tuhan begitu luar biasa, punya kuasa yang begitu hebat, dapat mengangkat, dapat menyembuhkan, dapat membangkitkan orang mati. Masalah ini bukan masalah sepele, masalah kehidupan kematian. Biasanya kalau orang sudah mati tidak akan dapat dibangkitkan, kecuali oleh Tuhan, kecuali oleh Allah. Dan ini dibuktikan bahwa masalah kita jauh lebih kecil dari yang mungkin terjadi dalam perikop Lazarus yang dibangkitkan. Nah, sehingga adik-adik diminta kita percaya kepada Tuhan bahwa masalah yang hadir, apakah itu masalah pelajaran, masalah kita dengan teman kita, lalu masalah perekonomian, keuangan dalam keluarga kita harus percaya. Mungkin kalau kita mengalami kesulitan di rumah mengenai perekonomian, untuk bayar sekolah, untuk bayar buku, untuk melakukan segala sesuatu, kita harus percaya Tuhan pasti hadir tepat pada waktunya. Sehingga kita mau percaya bahwa on time dalam kehidupan kita itu belum tentu sama kadang dengan on time yang dimana Tuhan sudah mengatur dalam kehidupan kita. Biarlah kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, masalah kita yang hadir dalam kehidupan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Asal kita percaya Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan berkati adik-adik semuanya. Mari sekarang kita mau berdoa. Kita mau tutup firman Tuhan pada kesempatan hari ini dengan doa. Semuanya kita bersihkan dulu alat-alat tulis ataupun Alkitab. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, syukur kepada Engkau Tuhan melalui kesempatan yang baik pada kesempatan pagi hari ini. Engkau telah memberikan kami sebuah pengertian melalui Alkitab, di mana yang telah kami baca, di mana Lazarus dibangkitkan tepat pada waktu di mana Engkau telah mengaturnya Tuhan. Bukan secara manusia Tuhan. Kami juga mau percaya bahwa Engkau akan datang tepat pada waktunya, menolong setiap kami, mengangkat setiap masalah kami, menyelesaikan setiap masalah kami. Kau berkati adik-adik sekolah minggu di rumah, masih dalam keadaan pandemi Tuhan, tapi kami percaya Engkau tetap menjaga setiap kami, menjaga setiap mereka, memberikan kepandaian, memberikan akal yang baik, sehingga mereka dapat mampu menyelesaikan segala masalah mereka di sekolah ataupun masalah yang lainnya. Kami percaya Engkau akan on time datang dalam kehidupan kami, membantu setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Biarlah setiap kita yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Tuhan